Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat Parmusi yang berbahagia, mari kita buka daurah ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, siang ini kita bisa bersama dengan Kiai Haji Suhada Bari, Ketua Lembaga Dakwah Parmusi Pusat. Alhamdulillah, saudara kita, Kiai kita, guru kita semua. Teman sekalian, ini pertemuan ketiga kali dengan Kiai Suhada. Pertemuan terakhir minggu lalu, alhamdulillah, kita memperoleh pengalaman yang luar biasa. Saya baru merasakan indahnya ketika beliau memulai dengan cerita tentang bagaimana kaum Aus dan Khazraj ya, yang dari Yaman 400 tahun bertengkar, pindah ke Madinah 100 tahun bertengkar, dan baru bisa selesai ya, orang-orang ini menjadi saudara antara Khazraj ketika dakwah Islam ya disematkan kepada mereka. Itu oleh karena itu dijelaskan oleh Ustaz di pertemuan itu, dakwah tidak boleh berhenti dalam situasi apapun. Insya Allah ini dalam rangka kita berdakwah dan tidak akan pernah berhenti. Tafadhol Ustaz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah wala haula wala quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali dalam kajian jarak jauh untuk melanjutkan materi-materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Farid dan juga Ketum dan yang lainnya. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengawali dengan satu hadis Rasulullah, di mana Rasulullah menegaskan, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Pada diri manusia ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu sehat, akan sehat pula seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal darah itu sakit, maka akan sakit pula seluruh tubuhnya. Segumpal darah itu adalah hati manusia. Rasulullah memberikan konsep kepada kita bahwa kalau hatinya sehat, badannya juga akan sehat. Kalau hatinya sakit, badannya juga akan sakit. Inilah yang banyak melanda kehidupan modern sekarang ini. Karena mereka sudah mencapai apa yang berkaitan dengan keduniaan, di bidang ilmu, di bidang ekonomi, dan yang lainnya. Tetapi mereka belum mampu merasakan kehidupan yang tenang dan tentram. Karena memang ada satu penyakit yang melanda kehidupan modern yang dikenal di dunia kedokteran dengan psikosomatik. Dia merasakan fisiknya sakit, tetapi bukan karena fisiknya itu yang sakit, tetapi sebenarnya karena hatinya. Tentu penegasan Rasulullah dalam hadis ini untuk mengingatkan kepada kita bahwa pada satu saat kita akan berhadapan dengan keresahan dan kegelisahan, ketidaktenangan dan ketidaktentraman. Dan itu adalah merupakan satu ujian yang harus dihadapi oleh umat manusia, yaitu keresahan dan kegelisahan, tidak tenang dan tidak tentram, yang kemudian berdampak sepertinya fisiknya yang sakit, tetapi sebenarnya bukan fisiknya yang sakit,
tetapi karena hatinya yang sakit. Karena itu Rasulullah mengatakan, jika hatinya sehat, maka badannya juga akan sehat. Kalau hatinya sakit, maka badannya juga akan sakit. Inilah penyakit modern yang muncul, yang tidak pernah diduga oleh siapapun, karena memang bermula dari kesalahan memandang hidup dan kehidupan dunia sekarang ini seolah-olah dijadikan sebagai tujuan, padahal kehidupan dunia itu hanyalah kehidupan yang menipu, yang digambarkan oleh Allah, mataul ghurur, keindahan yang menipu. Kita tertipu seolah-olah dengan harta itu kita akan bahagia, tetapi ternyata ketika kita mendapatkan harta, kita juga tidak bahagia juga. Kita mengira bahwa dengan kedudukan yang tinggi, kemudian hidup kita akan bahagia. Ternyata semakin tinggi, semakin tidak bahagia. Maka oleh karena itu, Rasulullah sudah jauh mengingatkan tentang ujian yang lebih berat. Allah dengan tegas menemukan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah akan menguji manusia dengan kebaikan dan dengan kejelekan. Banyak orang yang berhasil ketika ujian itu dalam bentuk kejelekan. Dia bisa menghadapinya, tetapi tidak jarang orang yang gagal di dalam menghadapi ketika ujian yang datang itu adalah berupa kenikmatan. Inilah yang kemudian melanda kehidupan modern sekarang ini. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa Rasulullah menyebutkan seperti itu karena memang Allah sendiri sudah menyebutkan di dalam Al-Quran. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Di dalam surat Al-Baqarah 155. Dan sungguh-sungguh Allah akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut. Kemudian diuji dengan lapar, berkurangnya harta kekayaan, dan berkurangnya ketenangan jiwa. Begitu juga buah-buahan, berkurangnya buah-buahan. Wabasyiris sabirin, berbahagialah orang-orang yang sabar. Yang disebutkan oleh Allah itu rasa takut, lapar, berkurangnya harta, kemudian berkurangnya jiwa, ketenangan dan ketentraman, serta berkurangnya buah-buahan. Ini adalah yang banyak berpengaruh terhadap kejiwaan kita. Karena dia adalah sesuatu yang takut itu tidak pernah kelihatan seperti apa makhluk takut itu. Kadang-kadang orang menganggap takut itu dia takut. Kadang-kadang karena dia merasa bahwa dia merasa takut karena tersebarnya penyakit. Padahal belum tentu penyakit itu akan datang kepada dirinya. Akhirnya justru badan kita menjadi lemah, daya tahan kita semakin berkurang, kemudian maka mudahlah penyakit itu kemudian akan menyerang fisik kita. Tetapi intinya adalah lahirnya ketidaktenangan dan ketidaktentraman. Ayat ini Al-Baqarah 155 itu sepertinya mengingatkan kita terhadap kondisi yang kita hadapi sekarang ini, yaitu dengan wabah corona yang melanda dunia, sedang kemudian negara yang kuat pun seperti Amerika, mereka kemudian menjadi seperti kehilangan akal menghadapi ini. Dan tidak mustahil hal yang seperti ini juga akan melanda di kalangan umat Islam. Maka oleh karena itu Allah dengan tegas menyebutkan wabasyiris sabirin, dan berbahagialah orang-orang yang sabar. Artinya
Orang yang sabar itu adalah orang yang tidak akan pernah kena dampak dari berbagai persoalan yang menakutkan. Rasa lapar, berkurangnya harta, dan kemudian eh, hilangnya ketenangan dan keamanan, serta berkurangnya buah-buahan. Bagi orang-orang yang beriman, pastilah hal yang seperti itu tidak akan pernah menggilas hidup dan kehidupannya. Terlebih lagi, orang-orang Islam sebulan dalam setahun kita diajarkan untuk bersabar melalui puasa. Yang puasa itu bukan hanya sekedar kita menahan diri dari lapar dan haus, tetapi kita harus mampu mempuasakan seluruh anggota tubuh kita agar supaya tunduk dan patuh kepada Allah dan mengikuti contoh dari Rasulullah. Selain itu ada puasa sunnah yang Rasulullah contohkan kepada kita 3 hari dalam sebulan yang disebut dengan Ayyamul Baid, yaitu 13, 14, dan 15. Setiap pertengahan bulan Hijriah kita disunahkan untuk melaksanakan puasa Ayyamul Baid itu. Ini adalah juga melatih kesabaran. Kemudian ada puasa Senin Kemis, ada puasa Daud. Sehingga dengan demikian bagi kita mestinya orang-orang yang beriman, manakala kita mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah, tidaklah harus kemudian kita menjadi kehilangan akal, kehilangan pegangan, dan bahkan kemudian kita melakukan sumpah serapah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kuncinya kita harus sabar. Para ulama menjelaskan sabar dalam 3 hal. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Mungkin ada perintah Allah yang terasa berat, tetapi kita harus mematuhinya. Kemudian kita juga harus sabar untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Betapa dalam kehidupan kita sekarang ini begitu menarik yang namanya kemungkaran dan kemaksiatan, tempat rekreasi dan lain sebagainya. Tetapi kita mampu menjaga diri kita dalam keadaan yang seperti itu. Juga sabar ketika kita mendapatkan takdir yang tidak menyenangkan. Tentu virus corona adalah takdir yang tidak menyenangkan. Tetapi kita harus benar-benar mampu menghadapinya. Karena pada dasarnya menurut para ahli penyakit ini, orang-orang yang menderita penyakit ini itu lebih berat bebannya karena psikologis, bukan karena fisiknya. Yang menyebabkan karena dia stres, kemudian daya tahan tubuhnya menurun, sehingga daya tahan tubuh yang sudah dibentuk oleh Allah pada diri setiap manusia menjadi menurun dan kemudian tidak mampu untuk menolak virus yang datang menemui kehidupannya. Karena itu sekali lagi saya ingin mengatakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, kalau hatinya sehat, badannya juga akan sehat. Kalau hatinya sakit, badannya juga akan sakit, yaitu kembali kepada hati kita. Karena itulah Rasulullah selalu mengajarkan kepada kita dalam doa-doanya ketika para sahabat bertanya kepada Ummu Salamah, apa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah pada saat Rasulullah berada di rumah. Ummu Salamah menjawab, yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikan hati manusia, tetapkanlah aku berada pada agamamu. Artinya apa? Kalau kita berpegang dengan apa yang diajarkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah, hati kita tidak akan berbulak-balik. Kita akan tetap istiqomah di dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Karena memang hasil daripada istiqomah itu, Allah menggambarkan di dalam Al-Quran, innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah sebagai Tuhan kami,
kemudian dia istiqomah, dia lurus, teguh dalam pendirian, tidak berbelok sedikit pun, maka kata Allah, malaikat akan turun membisikkan ke telinga orang itu, la takhaf, kamu jangan takut. Artinya Allah akan menanamkan keberanian di dalam hati kita. Wala tahzan, dan jangan berputus asa dan berkeluh kesah. Artinya Allah akan menanamkan jiwa yang optimis di dalam hati kita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah dengan surga yang dijanjikan. Hidupnya penuh dengan optimisme. Dia tidak pernah pesimis menghadapi segala apapun. Karena memang orang-orang yang beriman itu digambarkan oleh Rasulullah ajaban bi'amril muslim. Sungguh mengagumkan orang-orang Islam itu. Ketika dia ditimpa oleh musibah, dia bersabar. Ketika dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Tidak ada yang tidak jadi ibadah. Kondisi ini menuntut kita, para dai khususnya, bagaimana kita memanfaatkan kondisi ini untuk berdakwah. Karena itu, saya berulang-ulang saya katakan, dakwah tidak boleh berhenti dalam keadaan apapun. Dakwah tidak boleh berhenti dalam keadaan apapun. Sesulit apapun medan dakwah yang kita hadapi, kita harus menghadapinya dengan penuh kesungguhan. Yang dengan kita menghadapi penuh kesungguhan itu, maka Allah pun akan memberikan jalan yang banyak. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Siapa saja yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, menegakkan kalimat Allah dalam hidup dan kehidupannya dalam keadaan apapun, Allah akan memberikan jalan yang banyak kepada kalian. Karena itu saya juga sering mengatakan kesulitan, kesusahan di jalan dakwah sama artinya situasi itu menyuruh kita untuk berpikir cerdas dan bekerja dengan keras. Kita harus optimis karena Allah sudah menjanjikan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah akan memberikan jalan yang banyak kepada kita. Dan Allah memberikan sifat optimis kepada kita. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan. Di balik penderitaan ada kebahagiaan. Inilah yang digambarkan oleh Allah. Dan kita harus yakini betul itu. Dan Allah juga sudah menjanjikan intan surullah yang surukum wa yusabit aqdamakum. Jika kalian membela agama Allah, dan Allah pun akan memberikan pertolongan terhadap kalian dan akan meneguhkan kalian berada pada agamanya. Karena itu, kepada seluruh para dai, jangan berhenti langkah, jangan berhenti kaki melangkah, jangan berhenti tangan mengayun. Tetap dakwah harus dijalankan karena Allah akan memberikan jalan yang banyak. Tetapi manakala karena satu dan lain hal, kemudian dakwah kita berhenti. Yang pertama, doa kita tidak akan didengar lagi oleh Allah. Karena Rasulullah mengatakan dengan tegas di dalam salah satu hadisnya, kita diperintahkan untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Kalau bala antad ufala uji balaku. Rasulullah lengkapnya muru bil ma'ruf wanhau anil munkar qabla an tad'u fala uji balakum. Ajaklah orang ke jalan yang baik, cegahlah orang dari perbuatan-perbuatan yang jelek sebelum kalian berdoa, dan doa kalian tidak akan didengar lagi oleh Allah. Artinya kalau kita tidak melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar, maka kalaupun kita berdoa, maka doa kita tidak akan didengar lagi oleh Allah. Para dai yang saya hormati, kalian saya yakin terus berbuat. Apalagi sekarang ini Majelis Ulama Indonesia sudah membuka ruang dengan membentuk Satgas dalam menghadapi COVID-19.
yang kemudian mereka juga berkonsentrasi untuk mencegah corona melalui pendekatan spiritual dan kepedulian sosial. Karena itu saya harapkan ketua-ketua LDP yang ada di provinsi, yang ada di kabupaten, begitu juga bergandeng tangan dengan pimpinan wilayah Parmusi, pimpinan daerah Parmusi, untuk segera bertemu dengan Majelis Ulama dan kemudian sampaikan ide-ide dan gagasan-gagasan. Dan kita harus terlibat karena itu adalah merupakan legalitas yang bisa kita manfaatkan, Saya pernah menyampaikan ketika di kota antum ada yang punya radio, yang punya TV komunitas, diharap antum segera bertemu dengan mereka. Terlebih lagi mendekati bulan Ramadan. Jangan sampai bulan Ramadan ini kemudian terhenti karena persoalan corona ini. Ada satu metode yang bisa kita masuki, sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Allah menyeru orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan terus meningkatkan kesabaran itu. Dan kemudian hendaklah kalian melakukan riba dan kemudian takwa. La'allakum tuflihun, maka kalian akan mendapatkan kebahagiaan itu. Ada 4 yang disebutkan langkah yang harus kita tempuh dalam suasana seperti sekarang ini. Yang pertama, kita sabar. Sabar tadinya artinya kita harus benar-benar menghadapi ini semua dengan iman. Kemudian yang kedua, lebih bersabar lagi. Kenapa harus lebih bersabar lagi? Kita sama-sama tahu bahwa corona dia adalah sebuah wabah, sebuah virus. Kita bisa sabar, tetapi setelah itu muncul lagi dampak daripada corona itu. Lemah di bidang ekonomi. Orang sudah sulit lagi untuk bisa mendapatkan uang karena ada pembatasan-pembatasan yang memang itu harus dilakukan. Justru pada saat yang seperti itu kita harus meningkatkan lagi kesabaran. Karena berarti banyak yang harus kita hadapi sebagai akibat atau dampak daripada corona yang kita hadapi ini. Kemudian yang ketiganya, kata Allah, kalian harus melakukan riba. Riba di dalam pengertian asalnya adalah pasukan-pasukan yang ditempatkan di perbatasan untuk menghadapi serangan musuh dari luar negara. Mereka yang ditempatkan di perbatasan itu pasti dalam keadaan siaga, pasti dalam keadaan siap. Mereka tidak akan lengah. Mungkin kalau di dalam istilah militer disebut dengan siaga 1, itu adalah orang yang riba menghadapi corona ini bagi kita. Ada dijelaskan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan isbagul wudu alal makari. Kemudian wa kasratul khuta alal masajid. Kemudian yang ketiganya wantadirus shalah ba'da shalah. Fadhalikumur ribat. Fadhalikumur ribat. Jadi kata Rasulullah, berwudu pada saat-saat yang paling tidak menyenangkan, seperti dingin yang mencekam, kita tetap berwudu, itulah yang kemudian akan mendapatkan kebaikan yang diberikan oleh Allah. Dan ciri orang yang sabar.
Kemudian yang kedua, memperbanyak langkah ke masjid. Tentu sekarang ini kita dibatasi oleh ketentuan bahwa ada himbauan, terutama bagi daerah-daerah yang termasuk zona merah, untuk tidak salat berjamaah di masjid dan tidak melaksanakan salat Jumat. Dan itu ada panduan yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Nomor satunya adalah tidak melaksanakan salat berjamaah dan tidak melaksanakan salat Jumat. Tapi untuk kawasan yang zona merah. Sementara kalau di kawasan yang zona hijau, artinya tidak ada yang terpapar, biasa-biasa saja, maka kegiatan keagamaan pun harus berjalan seperti biasa. Bagi yang zona merah, tentu saja ribat yang dimaksud di sini. Ketika kita harus memperbanyak jalan ke masjid, kita harus lebih meningkatkan. Kita harus lebih meningkatkan pendekatan kita kepada Allah. Jangan sampai kemudian karena ini iman kita menurun. Bagaimana kita harus meningkatkan keimanan kita? Selalu kita melaksanakan salat berjamaah di rumah bersama anak-anak kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kita membiasakan untuk senantiasa menambah ilmu pengetahuan kita dengan membaca, dengan mendengarkan ceramah. Terlebih lagi sekarang ini sudah mulai program-program Zoom dari berbagai kalangan. Asal kita mau, itu akan memudahkan kita. Saya alhamdulillah setiap hari Jumat sore jam 4, saya mengisi di Madani TV, yang itu juga bisa diakses melalui YouTube. Dan Ustadz Farid, seingat saya setiap malam Ahad, itu juga di Madani TV, yang kemudian juga tersebar di beberapa TV komunitas yang lain, seperti di Jawa Barat dan juga di Jawa Timur. Dan beberapa yang akan bergabung dengan Madani TV. Bisa memanfaatkan. Jadi tidak harus kemudian kita kehilangan akal, kita bisa mengembangkan itu, dan terlebih lagi saya ingin mengatakan dengan program Zoom seperti kita ini sudah semakin banyak bermunculan bagai jamur di musim hujan. Orang yang mengadakan tausiah kepada umat agar supaya umat tidak kehilangan keyakinannya, apalagi kalau sampai kemudian imannya menjadi melemah. Karena naudzubillah, jangan-jangan kalau iman kita karena ini semakin menurun, jangan-jangan kemudian dia akan berlama-lama karena Allah tidak menurunkan pertolongannya kepada kita. Tapi dengan semakin kita meningkatkan, Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Karena itu, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa ribat kita bagi yang zona merah adalah kita tetap memberikan pembinaan terhadap umat kita dengan berbagai cara, apa dengan WhatsApp, apa dengan SMS, semua sekarang asal kita mau. Sehingga dengan demikian tidak ada alasan bagi dai kemudian berhenti untuk berbuat. Tidak ada alasan bagi dai untuk berhenti karena ada corona. Justru kita harus semakin meningkatkan. Kepada kawan-kawan yang mungkin karena dampak daripada corona ini sudah melanda banyak kawasan, kemudian ada yang membagi-bagikan nasi kotak, ada yang berikan sembako dan lain sebagainya. Tentu bagi kita memberikan kemudian bisa dijadikan oleh umat yang menerimanya sebagai wiridiyah setiap hari. Paling kurang seperti yang pernah juga saya katakan, kalau kita masukkan ke dalam box itu doa Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Insyaallah itu kemudian kita katakan ini dibaca setiap pagi, setiap sore, kemudian menjadi wirid mereka. Kita ajarkan mereka untuk bagaimana memperbanyak membaca istighfar dan lain sebagainya. Bukan hanya sekedar kita ngasih nasi bungkus, yang itu hanya bisa mengenyangkan fisiknya,
tetapi kita juga harus membantu untuk mengenyangkan mentalnya. Dalam sembako dan yang lainnya. Siapapun yang melakukan dan dimanapun yang melakukannya. Agar supaya ada nilai-nilai spiritual yang bisa dijadikan sebagai pedoman bagi mereka. Saya juga pernah menyampaikan bagaimana dai-dai kita bagi daerah-daerah yang zona merah memanfaatkan pengeras suara masjid. Karena di masjid-masjid adzan boleh. Kemudian kita minta agar supaya orang-orang yang ada di rumah itu mengikuti kita membaca dzikir pagi dan dzikir sore. Kita bacakan di masjid tanpa harus menyuruh mereka datang ke masjid. Ini adalah langkah yang harus kita lakukan dalam rangka kita memohon agar supaya Allah memberikan pertolongan kepada kita. Syukur-syukur kalau kemudian Allah sudah menarik pasukannya ini menjelang bulan Ramadan, sehingga kita bisa melaksanakan dan mengisi bulan Ramadan itu secara optimal. Tetapi bukan berarti kalau tidak selesai kemudian Ramadan harus strict dari tuntunan-tuntunan agama. Berbagai fasilitas bisa kita manfaatkan. Itulah ribat yang harus kita lakukan sekarang. Kemudian yang keempatnya, selain sabar dan terus bersabar, ribat, dan kemudian yang disebutkan oleh Allah, wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, wamtidurus sholah ba'da sholat. Kita harus membiasakan untuk menunggu salat setelah melaksanakan salat. Artinya, salat itu harus memberikan makna kepada kita dan melahirkan kerinduan terhadap kita untuk bisa bertemu kembali dengan salat berikutnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah seringkali selesai salat subuh, beliau tetap zikir di masjid, tidak segera pulang, dan ketika matahari sudah tinggi, barulah dia meninggalkan masjid untuk ke rumahnya. Karena itu sering dilakukan, maka murid-muridnya tanya, kenapa Ustadz kalau selesai salat subuh, kok duduk berlama-lama di masjid tidak segera pulang? Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjawab, jarak antara subuh dengan duhur terlalu lama. Saya tidak mau berpisah dengan yang saya cintai dalam waktu yang lama itu. Karena itu saya biarlah duduk di rumah Allah, sambil menyebut nama Allah, membaca ayat-ayat Allah. Ketika siang saya pulang, tidak lama setelah itu saya bisa kembali lagi ke masjid, bertemu dengan Allah dalam salat saya. Atau juga bisa ditafsirkan dari hadis tadi, menunggu salat setelah salat adalah keutamaan kita datang melaksanakan salat sunnah, kemudian kita menunggu sampai datangnya waktu salat wajib. Nah, itulah yang disebut wantidharus shalah ba'da shalah. Barulah penegasan dari Rasul sampai 2 kali, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah yang disebut dengan ribat, itulah yang disebut dengan ribat. Ini adalah penjelasan ribat dari ayat Ali Imran ayat yang ke-200 tadi. Kemudian yang keempat, yang pertama adalah sabar, terus tambah sabar. Kemudian yang ketiganya ribat. Kemudian yang keempatnya adalah wattaqullah. Takwalah kalian kepada Allah. Tentu ini adalah lebih luas dari hanya sekedar hablum minallah. Tetapi juga kita harus memperhatikan hablum minannas. Karena itu saya harapkan para dai, para muslim, jangan berhenti bagaimana kita menjaga diri kita agar supaya sabar. Bagi kita ada kewajiban yang mengikat adalah mengingatkan orang lain agar orang lain ikut sabar. Mengingatkan orang lain agar orang lain tetap mengikuti ribat. Dan mengingatkan yang lain agar memperluas dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Barulah kemudian Allah mengatakan, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian kemudian mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketenangan. Jadi konsep untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, kemenangan adalah sabar dan terus bersabar, ribat, dan kemudian bertakwa
kepada Allah. Baru Allah mengatakan, la'allakum tuflihun. Dengan itu kalian akan mendapatkan kebahagiaan. Itulah barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sekarang ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Bila ada yang benar, datangnya dari Allah. Bila ada yang salah, mudah-mudahan Allah memaafkan saya dan memaafkan kita semua. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Barangkali teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Acung yang mau bertanya. Ustaz Syuhada, saya ingin ini nih menegaskan yang ini soal kebahagiaan soalnya. Kalau kita mau bahagia ada 4 poin tadi Ustaz sampaikan. Yang soal ribat ini, kalau di Ali Imran itu kan terjemahan ribat itu bersiap siaga Ustaz ya. Ini iya, bersiap. Ini saya asal. ini nih. Ya. Sejauh mana tingkat kepentingan ini luar biasa, saya baru dengar ini. Bersiap siaga ini. Ya, ribat ini. Iya. Itu asalnya ribat itu memang kesiapsiagaan di perbatasan untuk pasukan-pasukan. Itu yang disebut dengan ribat. Tetapi kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa termasuk ribat itu yang pertama adalah wudhu pada saat yang sangat tidak menyenangkan. Itu pada saat dingin yang luar biasa lah. Katakan saja misalnya kita di Eropa musim dingin. Nah, kita tetap berwudhu. Itu termasuk ribat. Kemudian yang kedua, banyak jalan ke masjid. Kemudian yang ketiga, menunggu salat setelah salat. Nah, itulah yang disebut dengan ribat. Artinya, makna awalnya ribat itu adalah terkena kepada pasukan yang menjaga perbatasan, yang sekarang ini dengan penjelasan hadis Rasulullah tadi, bahwa ribat bagi kita adalah bagaimana kita menjaga ketaatan kita kepada Allah, kemudian menjauhi larangan-larangan Allah, dan sabar pada saat kita mendapatkan takdir yang tidak menyenangkan. Itu pemahaman yang kemudian paling tidak disampaikan oleh Imam Nawawi dan juga disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Wallahu a'lam. Ya, ada yang lain teman-teman? Silakan Mbak Nur Laila. Ini Mbak Nur Laila, silakan Mbak Nur. Siapa yang mau bertanya? Mbak Nur Laila tadi ngacung? Enggak. Ya. Baru pada masuk ini teman-teman sekalian. Ya, jadi kalau dai konteksnya sekarang Ustaz, kalau kita sebagai dai justru memang itulah ribat itu dikemanai, nggak boleh berhenti Ustaz ya. Karena justru saat sekarang kan seolah-olah ada dalam situasi yang agak sulit untuk berdakwah kan begitu. Seperti dinginnya tadi kita mau wudhu Ustaz. Iya. Jadi memang nggak boleh berhenti dalam keadaan apapun. Apalagi sekarang ya. Kalau sekarang ini kan sarana yang bisa kita gunakan sangat banyak. Kemudian legalitas kita sekarang, Majelis Ulama itu kerjasama dengan gugus apa yang punya pemerintah itu? Gugus tugas ya. Gugus tugas penanggulangan corona ini mereka sudah bikin kesepakatan yang itu dari sisi penangkalan corona dari sisi spiritual. Jadi ada 2 yang kemudian oleh Majelis Ulama digagas itu, yaitu adalah lakukan edukasi dari hal-hal yang bersifat spiritual. Yang kedua adalah kepedulian, membantu orang-orang yang sangat memerlukan. Itu sudah digalang. Ustaz Farid Uqbah itu termasuk salah satu yang masuk di dalam Satgas Majelis Ulama itu untuk melakukan edukasi. Tentu dari atas itu nanti diharapkan ke bawah.
Saya sudah baca kemarin itu bahwa di Sulawesi Utara itu Majelis Ulama sudah menggandeng Muhammadiyah dan menggandeng NU untuk mengisi satgas itu. Tapi saya tidak membaca Parmusi sudah masuk di situ. Mungkin ketua kita di sana, Pak Sarupoli, itu harus segera merapat dan kemudian menyampaikan berbagai pemikiran-pemikiran kita ikut serta, dan itu bisa dijadikan sebagai legalitas karena sekarang sudah mulai disadari bahwa harus ada pendekatan spiritual. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah teman-teman sekalian, ini sebagai kesimpulan kita bertemu kembali besok dengan Kiai Haji Suada Bahri ya. Waktu yang sama. Alhamdulillah kami mohon teman-teman bisa memperdalam, mentadaburi Quran Surat Ali Imran 200. Itu terakhir ya. Karena ini konteks yang mendalam sekali ya. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Disabar menghadapi corona, kuatkan kesabaran, lebih bersabar lagi menghadapi kebijakan pemerintah, kebijakan ulama, kebijakan lain-lain akibat corona ini, dan kita tetap bersiap siaga sebagai seorang dai untuk tidak pernah berhenti berdakwah. Demikian saja teman-teman sekalian, mari kita tutup daurah ini hari ini dengan baca kafatul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.